Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah perencanaan pengajaran. Pada kali ini kita akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang dikenal dengan RPP. Setelah sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang silabus, maka operasional dari silabus ini kita akan membuat RPP. Apa RPP itu? Yang dimaksud dengan RPP di sini adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Jadi di sini sudah jelas bahwa dikatakan ini merupakan manajemen pembelajaran sehingga merupakan administrasi di dalam pembelajaran kita. Kemudian RPP ini juga merupakan rencana kegiatan tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Biasanya RPP ini dibuat untuk satu kompetensi dasar yang terdiri dari satu, dua, atau lebih untuk pertemuannya. Kemudian RPP ini dikembangkan dari silabus. Jadi setelah kita menyusun silabus, maka kita susun RPP-nya dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, RPP nanti kalau sudah jadi, ini merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan atau lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Jadi RPP jelas dirancang untuk setiap kompetensi dasar. Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP itu memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran. Jadi operasional dari silabus tadi. Jadi ada kaitannya dengan aktivitas pembelajaran, yaitu dalam upaya mencapai penguasaan satu kompetensi dasar. Jadi ini merupakan pegangan guru RPP. Istilahnya adalah skenario-nya. Jadi kalau kita main film drama itu ada skenario-nya lah. Skenario mengajar inilah disebut dengan RPP. Kemudian dalam menyusun RPP nanti, guru harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut, yaitu kompetensi inti yang akan memayungi dari kompetensi dasar. Kemudian juga ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Ini adalah yang dimuat dalam RPP. Nanti lebih lengkapnya ada 13 komponen. Nah, tugas guru yang paling utama terkait dengan RPP yaitu menjabarkan silabus ke dalam RPP yang lebih operasional dan rinci, serta siap dijadikan pedoman atau skenario dalam pembelajaran. Jadi sejak awal saya katakan bahwa RPP ini merupakan operasional dari silabus. Jadi pelaksanaan silabus itu apa secara operasional maka disusun dalam RPP. Kemudian yang dimaksud perencanaan itu merupakan ada perencanaan jangka pendek, yaitu untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang dilakukan dalam pembelajaran. Nah, RPP ini merupakan perencanaan jangka pendek. Kemudian fungsi dari RPP itu apa? Fungsi dari RPP adalah bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya dapat mendorong guru lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Jadi kalau kita sudah tahu skenario-nya, maka kita mengajar itu lebih enak karena tahu apa yang harus dilakukan nanti. Langkah-langkahnya bagaimana, itu sudah kita siapkan terlebih dahulu. Akan tapi kalau tidak ada RPP, maka kita melakukan kegiatan yang namanya kegiatan untung-untungan. Jadi dalam kelas itu kita untung-untungan saja, nanti bagaimana melakukan pengajaran nanti sesuai dengan yang ada di kelas, tapi tidak ada perencanaan yang matang. Oleh karena itu nanti
setiap akan melakukan pelajaran, guru ini wajib memiliki persiapan, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi istilahnya wajib. Maka membuat RPP itu hukumnya adalah wajib bagi seorang guru. Nah, prinsip pengembangan RPP yang perlu diperhatikan dalam pengembangan RPP untuk mensukseskan implementasi kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik. Antara lain dari kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi, dan sebagainya. Intinya, di dalam menyusun RPP itu kita harus memperhatikan perbedaan individual dari peserta didik. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan. Yang kedua, dalam menyusun RPP nanti di dalam langkah-langkah pembelajarannya harus ada partisipasi aktif peserta didik. Jadi di sini yang aktif adalah peserta didiknya. Yang ketiga, harus berpusat pada peserta didik, bukan berpusat pada guru. Guru bersifat hanya sebagai motivator, moderator, dan inovator. Yang keempat yaitu dalam RPP itu harus mengembangkan budaya membaca dan menulis. Ya, di sini kita sudah tahu bahwa mulai tahun 2021 ada tes AKM, ya, di mana itu adalah tes untuk literasi dan numerasi. Maka dalam RPP tersebut harus dirancang ada budaya membaca dan menulisnya. Yang kelima, ada pemberian umpan balik yang merupakan tindak lanjut dari RPP. Makanya dalam RPP nanti harus ada penguatan, pengayaan, remedi, itu harus ada karena sebagai umpan balik dari RPP serta tindak lanjutnya. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antar KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, sumber belajar, itu dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Jadi harus terpadu, materinya apa, kegiatan belajarannya bagaimana, indikator pencapaian kompetensinya apa, penilaiannya bagaimana, sumber belajarnya bagaimana, ini harus nyambung istilahnya. Jadi nyambung materinya ini, tujuan belajarnya ini, nanti nyambung semuanya. Tidak boleh terpisah-pisah. Yang ketujuh, nanti di dalam RPP itu penerapan TIK itu terintegrasi secara sistematis. Karena tidak ada mata pelajaran TIK, maka di dalam RPP, di dalam pelajaran kita itu harus juga menerapkan TIK. Nah, cara pengembangan RPP itu bagaimana? Ya. Cara untuk pengembangan RPP dalam garis besarnya dapat mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, mengisi kolom identitas dulu. Kemudian menentukan alokasi waktu. Kemudian ada KI, KD, serta IPK yang digunakan. Ini sudah terdapat dalam silabus. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan KD serta indikator. Jadi tujuan pembelajaran ini dasarnya nanti dari indikator yang dirumuskan dari KD, tujuan menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian ada mengidentifikasi materi standar, yaitu berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat di dalam silabus. Nah, materi standar ini merupakan uraian dari materi pokok pembelajaran. Kemudian menentukan metode pembelajaran yang digunakan. Apa? Metode ini terdiri dari 3 nanti. Ada model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan metode pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir atau penutup. Terus ditentukan sumber belajar yang digunakan itu apa, serta menyusun kriteria penilaiannya. Sekarang bagaimana format RPP menurut kurikulum 2013? Ya.
secara lengkap melalui 13 komponen tadi, maka format RPP itu sebagai berikut. Yang pertama, identitas. Identitas itu terdiri nama sekolah, mata pelajarannya apa, kelas berapa, semester berapa, materi pokoknya apa. Baru kita tentukan alokasi waktunya berapa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan materi pokok tersebut. Kemudian dituliskan kompetensi intinya. Ada 4 kompetensi inti. Ini kita tinggal menyontoh saja sesuai dengan silabus. Kompetensi inti 1 yaitu tentang spiritual, kompetensi inti 2 tentang sosial, kompetensi inti 3 atau KI 3 itu tentang pengetahuan, dan KI 4 tentang keterampilan. Jadi tinggal nyontoh saja kalau silabusnya sudah. Demikian juga dengan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya ini ditulis lengkap sesuai dengan silabus. Misalkan 3.1 kompetensi dasar apa. Ini menunjukkan bahwa kompetensi dasar itu 3.1 itu pengetahuan. Kalau 4.1 artinya kompetensi dasar dari keterampilan. Nah, dari kompetensi dasar yang masih bersifat umum ini kita susun secara khusus dan mengarah dengan membuat indikator atau biasanya disebut indikator pencapaian kompetensi atau ditulis IPK. Biasanya di silabus sudah ada, tinggal mencontoh saja. Kemudian dari indikator-indikator yang sudah kita susun tadi, kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Ya, jadi ini rumuskan lengkap mengacu pada indikator. Nah, untuk tujuan pelajaran ini karena RPP disusun untuk 1 KD dan terdiri dari beberapa pertemuan, maka tujuan pelajarannya kita susun sesuai pertemuannya. Misalkan pertemuan 1 tujuan pelajarannya apa saja, pertemuan 2 tujuan pelajarannya apa saja, pertemuan 3 dan seterusnya. Yang jelas tujuan pelajaran harus mengacu pada indikator. Artinya nyambung. Kemudian tentukan materi ajarnya, itu secara singkat saja yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Nah, dan ditulis nanti dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan IPK. Jadi apa yang kita tuliskan dalam IPK, materinya harus ada. Makanya harus nyambung. Nanti mulai atas sampai bawah ini nyambung semua. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini nanti ada 3 macam, yaitu model pembelajarannya, pendekatan pembelajarannya, dan metode pembelajarannya. Nah, ini digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dengan model pembelajaran, pendekatan, dan metode. Agar nanti peserta didik dengan 3 metode ini, pendekatan dan model, nanti peserta didik bisa mencapai KD yang ingin dicapai. Ini pada metode pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran ini yang paling pokok keberhasilannya berisi skenario pembelajaran kita, yaitu ada kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal atau pembukaan. Nah, di sini tujuannya adalah menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Jadi ini menyiapkan dulu, atau kalau dalam pelajaran senam ini pemanasannya dulu. Nanti isinya adalah apresepsi, motivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Apresepsi itu mengkaitkan materi yang akan dipelajari peserta didik dengan apa yang telah dikuasai peserta didik sebelumnya, kita kaitkan. Sehingga nanti pada saat mempelajari materinya, itu peserta didik sudah siap kaitannya. Kemudian diberikan motivasi-motivasi terkait dengan materi tersebut dan disampaikan tujuan pembelajarannya pada hari itu apa, sehingga peserta didik tahu, oh saya belajar itu tujuannya mencapai ini. Yang kedua, ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti adalah pembentukan kompetensi. Nah, disinilah kita gunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan sumber pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Jadi antar mata pelajaran ini mungkin bisa berbeda. Antar sekolah mungkin juga bisa berbeda karena karakteristik peserta didiknya juga berbeda.
beda. Maka dalam kegiatan inti nanti langkah-langkah atau sintaks dari model pembelajarannya harus muncul. Ya, sintaks dari model pembelajarannya muncul. Misalkan discovery learning, itu sintaksnya ada 6, harus ditulis semua nanti. Terus ada kegiatan akhir atau penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individu maupun kelompok melakukan refleksi. Jadi ini pendinginan istilahnya. Kita lakukan refleksi, nanti isinya menyimpulkan materi secara bersama-sama dengan peserta didik, kemudian mengevaluasi dari pembelajaran tersebut, dan pemberian umpan balik. Ini bisa berupa tugas-tugas di rumah nanti. Ini untuk kegiatan pembelajarannya. Kemudian untuk media pembelajarannya ini berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Ini banyak sekali ya sumber belajar untuk media pembelajaran, bisa alat peraga, bisa pakai LCD, itu termasuk media. Dan media-media lain itu yang sesuai dengan karakteristik materi pelajaran kita, yaitu matematika. Kemudian sumber belajarannya dapat berupa dari buku, bisa media cetak dan elektronik, atau dari alam sekitar kita, atau sumber belajar yang relevan, atau bahkan mungkin kita bisa cari di internet. Ya. Jadi sumber belajar itu bebas, menerapkan prinsip alam tak kambang. Jadi alam sekitar kita ini merupakan sebagai sumber belajar. Kemudian untuk penilaian hasil belajar yang terakhir, yaitu tuliskan penilaian apa yang akan dilakukan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Kemudian pilih jenis penilaian yang paling tepat, karena banyak jenis penilaian nanti. Jadi penilaiannya nanti harus mengukur tujuan pembelajaran. Apa yang disebutkan dalam tujuan pembelajarannya harus ada soalnya untuk mengukur ketercapaian hasil pembelajarannya nanti. Tercapai apa tidak tujuan pembelajaran ini, maka diberikan soal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, di dalam penilaian nanti akan ada 3 macam. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap ini bisa spiritual, bisa sosial. Nah, ini kita tidak wajib semua penilaian spiritual dan semua penilaian sosial itu kita lakukan. Kecuali kalau guru pendidikan agama, maka spiritual wajib semuanya. Guru PKN, sosial wajib semuanya. Tapi kalau kita guru matematika, maka kita pilih ya dari penilaian-penilaian spiritual ini apa saja yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran kita. Demikian juga untuk sosialnya. Ini penilaian sikap, tapi tetap harus ada dan wajib. Kita buat jurnal penilaian sikapnya nanti untuk menentukan nilai sikap dari masing-masing individu. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan nanti ada 3, tes tulis, tes lisan, penugasan. Pilih jenis penilaian yang paling tepat. Kalau tes tulis itu seperti ulangan harian, itu tes tulis. Tes lisan itu pada saat pembelajaran kita bertanya pada siswa, itu tes lisan. Penugasan, ini siswa diberi tugas. Bisa nanti dalam bentuk portofolio. Yang ketiga ini nanti untuk pengetahuan ini nanti harus sesuai dengan tujuan pembelajaran atau IPK ini yang nanti yang seperti ini. Tercapai tidaknya tujuan pembelajaran kita tergantung dari soal pengetahuan ini. Yang ketiga ini adalah penilaian keterampilan. Ini bisa berupa produk, proyek, atau teknik lain. Ini pilih salah satu. Yang mana? Kalau menghasilkan produk ya berarti produk. Kalau ada proyek itu berarti pakai proyek. Kalau proyek berarti ada jangka waktunya. Ya. Kemudian kalau tidak ada jangka waktunya berarti teknik lain saja, kita buat teknik lain. Jadi dalam penilaian pembelajaran nanti harus ada 3, penilaian sikap, jurnalnya bagaimana, kemudian pengetahuan, ini tentunya harus dibuat kisi-kisi soalnya yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya, kemudian soalnya bagaimana, pedoman penskorannya bagaimana, ini soal pengetahuan.
Mungkin juga untuk keterampilan, sesuaikan dengan yang kita pilih, produk, proyek, atau teknik yang lain. Itu tentang RPP. Nah, sebagai tugas individu, yaitu nanti buatlah RPP untuk satu pertemuan saja sebagai latihan ini. Untuk satu pertemuan saja sesuai dengan format yang saya cantumkan di atas tadi. Untuk model pembelajarannya sesuai dengan kurikulum 2013 maka ada 3 pilihan, yaitu discovery learning, problem based learning, dan project based learning atau PJBL. Kenapa 3 ini? Karena hanya 3 model pembelajaran ini yang bisa terintegrasi ke dalam pendekatan saintifik. Sekali lagi, hanya 3 model pembelajaran ini yang bisa diterapkan dalam kurikulum 2013 karena bisa terintegrasi dengan pendekatan saintifik. Apakah model pembelajaran yang lain boleh? Boleh, asalkan tadi bisa sesuai dengan prinsip penyusunan RPP tadi. Tapi yang sesuai dengan kurikulum 2013 ada 3 model ini. Nanti kalian pilih salah satu model belajarnya bagaimana, dan di sini sintaknya bagaimana harus muncul di dalam langkah-langkah pembelajaran nanti. Ini tugas individu untuk kalian yang bisa kalian kumpulkan seminggu dari sekarang. Ya. Terima kasih, semoga berhasil, selamat bekerja. Dan semoga sukses. Jika ada yang belum paham, kita bisa didiskusikan pada grup WA kelas masing-masing. Ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.